Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Kamadillah dengan NIM 3012349, mata kuliah Jurnalistik Olahraga, dosen pengampu Dr. Adika Fatahila, Magister Pendidikan. Di sini saya ada tugas yaitu membuat profil atlet yang dimana di samping saya yaitu sudah ada atletnya. Boleh perkenalkan diri secara Halo, singkat. perkenalkan nama saya Gaya Frendika dan saya berkecimpung di dunia atlet balap sepeda. Baik, di sini kami sedikit mewawancarai kepada saudara Gali. Ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, bisa ceritakan momen pertama kali Anda jatuh cinta pada dunia balap sepeda? Apa yang membuat Anda merasa inilah jalan hidup saya? Oke, jadi pertama kali itu sekitar mungkin kelas 2 SMP. Ayah saya itu kebetulan hobi bersepeda. Jadi ada salah satu event itu di Merasi dan itu kebetulan event pertama saya ikut. Jadi diajak ayah gitu kan, ikut. Jadi kok asik, lama-lama asik. Jadi tiap hari goes, akhir-akhirnya sampai sering berprestasi dan menekuni gitu. Oke, baik-baik. Eh, Mungkin sudah jelas ya teman-teman, ini alasan dari saudara kita. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau setiap atlet itu kan punya ritual atau biasanya kan bahasanya kan kebiasaan unik lah sebelum balapan. Apa rahasia kecil Anda saat masih berada di garis start dulu sih? Kalau ritual khusus sih sebenarnya nggak ada sih, cuma yang jelas pasti sebelum memulai race berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya juga saya video call orang tua untuk meminta izin supaya Ya. berjalan lancar gitu kan, dan ya begitu mas. Oh, baik, baik, baik. Sepertinya ritual yang cukup ini ya, cukup singkat itu. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Publik itu kan biasanya melihat podium dan medali kan. Benar. Namun biasanya kan publik nggak tahu kalau pengorbanan seorang atlet itu bagaimana kan. Benar. Selama berkarir Anda, pengorbanan apa yang terbesar Anda lakukan untuk karir ini? Oke, jadi tentu sebenarnya untuk menjadi atlet itu adalah pilihan yang berat mas. Karena saya berkecimpung di dunia atlet ini kan sudah sejak sekolah. Ya. Jadi mau gimana pun jika ingin berfokus di atlet, maka otomatis saya itu nggak fokus sekolah mas. Jadi saya itu sempat di-spend sekolah itu mungkin dari kelas 2 SMA. Jadi fokus tiap hari itu latihan. Kadang juga kan orang itu kan melihat wah tuh oh enak nih bonusnya besar. Kadang nggak tahu di belakang itu saya itu latihan sampai menangis, sampai muntah kadang. Iya, benar-benar. Berat lah pokoknya. Jadi yang ya itu enaknya itu jika menang dapat apresiasi besar banget dari pemerintah dan orang tua kan. Jadi tapi di balik itu kan ada hal yang berat juga lah bagi saya. Iya. Meninggalkan sekolah, apalagi pendidikan kan utama lah ibaratnya kan. Ini jadi ya nilainya pasti berkurang di sekolah tuh. Benar. Tapi di sisi lain saya pikir iya kan dapat prestasi juga gitu kan. Jadi nggak sia-sia banget lah kalau sekolah ditinggalkan. Iya. Baik, teman-teman, itu sudah jelas bahwa pengorbanannya itu ya harus meninggalkan pendidikan untuk sementara waktu. Biasanya kan atlet itu kan ada yang fase di mana ada cedera kayak gitu kan. Benar. Nah, cara mengatasinya tuh supaya mental itu tetap terjaga gimana? Oke. Jadi memang awal-awal race juga mas pasti mental itu kayak ngedown banget mas. Apalagi kalau lihat orang-orang itu kan musuhnya wah ini udah sering prestasi segala macem. Baru ngeliat aja udah ngedown kan. Tapi seiring waktu latihan setiap hari, latihan skill, latihan strength segala macem, tambah
latihan bareng-bareng teman kan. Iya. Jadi adalah lama-lama terbiasa melihat hal-hal itu, jadi kan udah tahu nih musuhnya ini. Jadi harus dipersiapkan dari awal-awal gitu. Iya. Oke. Sudah jelas sekali sepertinya terjawab. Ini kan Anda sudah hitungannya jadi mantan atlet kan? Benar Mas. Nggak aktif lagi. Berarti apakah Anda masih sering itu bersepeda untuk sekedar hobi, apa justru untuk menjaga jarak dari sepeda untuk sejenak? Maksudnya nggak yang kompetisi banget Oke. kayak gitu. Jadi saya itu terakhir menekuni serius itu mungkin di awal tahun 2025 Mas. Kemudian habis itu saya untuk memfokuskan ke kuliah kan, tapi Ya. sepeda juga tetap jalan, cuma tidak seserius dulu dan tidak terprogram. Jadi latihan itu hanya sekedar menjaga performa aja gitu Oh, kan. iya. Tapi tetap latihan, cuma mungkin kalau ada menjelang race baru tuh mulai untuk menekuni lagi, untuk fokus lagi. Oh iya. Baik. Kalau kesibukan utama Anda saat ini? Untuk saat ini saya kegiatan utama itu kuliah. Oh ya. Kemudian ya saya adalah freelance kerja sedikit-sedikit gitu Mas di samping kuliah. Dan saya juga meluangkan waktu untuk goes biasanya. kalau Oh sore. iya, benar-benar. Berarti sepeda untuk saat ini meluangkan hobi aja ya? Iya benar. Cuma just for fun aja Mas. Oh iya. Kalau jika Anda bisa memberikan satu nasihat untuk atlet muda yang saat ini sedang berjuang di jalanan menanjak, apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, jadi untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin baru berkecimpung di dunia atlet, kadang kita itu terlalu melihat hasil akhir aja, Ya. bahwa melihat wah atlet ini kok kuat banget, Ya. segala macem kan. Tanpa disadari kan di belakang itu ada perjuangan bertahun-tahun gitu. Iya, benar. Kadang orang itu hanya melihat hasilnya tanpa perjuangannya itu kan. Jadi buat adik-adik tetap semangat bahwa untuk menjadi atlet yang berprestasi itu juga pasti butuh perjuangan yang berat juga, dan Ya. intinya harus konsisten lah untuk adik-adik. Oke, baik Mas Gali. Pertanyaan terakhir yaitu, jika suatu saat nanti orang-orang membicarakan nama Anda ingin diingat sebagai atlet yang seperti apa? Apakah karena kecepatannya atau karena karakter di luar lintasannya? Oke. Mungkin kalau ingin diingat itu ya sebatas sewajarnya aja sih Mas. Cuma bahwa saya telah dulu pernah mengikuti World Cup kebetulan. Itu juga sekitar 18 negara kalau nggak salah. Jadi udah pernah mewakili Indonesia di kancah internasional, alhamdulillah. Dan saya itu mungkin dulu terkenalnya di sprint Mas. Oh. Jadi saya itu besar powernya gitu kan. Iya. Jadi wah kalau ketemu Gali biasanya tuh wah ini kenceng nih anak nih gitu. Iya. Jadi mungkin saya menonjolnya di bagian itu gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Mas Sama-sama, Gali Mas sudah siap diwawancarai, dan untuk hasil ini saya akan buat artikel, dan untuk draftnya nanti saya akan kirim ke Mas Gali. Siap. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.